hatiku, ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang malah datang Tuhan, ku datang padamu. Aku yang hilang dan tercemar, aku datang, ya Tuhanku. Hatiku kini bersih tenang, ku datang padamu. Duka hatiku kau hiburkan, rasa khawatir kau lenyapkan. Besar kasih-Mu kepadaku, ku datang padamu. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta dan Majelis Jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bergemarlah menyanyikan kemuliaan namanya, dengan segenap hatimu menyanyikan namanya. Tiap hari, tiap malam, jangan melupakannya. Mazmur dan puji-pujian nyanyikanlah baginya, dengan musik yang indah
Muliakanlah namanya, bergemarlah memasmurkan firman dan perdamaian, dan redakan permusuhan, iri hati dan dendam. Kedamaian dari Tuhan haruslah diwujudkan. Kemurahan hati kita tanda orang beriman. Berbahagialah semua yang lakukan firman-Nya. Bergemarlah menyanyikan Roh penghibur umat-Nya, pengharapan kebersihan karena warisan Bapa. Nanti kita akan berjumpa dengan Allah yang esa. Bahagia, sukacita abadi selamanya, kehidupan yang bakal bagi orang percaya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sejak datangnya semua bahagia yang selalu setia, senang hatinya, tiada ratapan maut sudah lenyap, semua yang di surga hidup bahagia. Yesus Tuhanku, Engkau ku sembah, senang diriku, milik-Mu jua. Ku tidak mau jauh dari
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus memulihkan hatiku, ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang mengandalkan Tuhan, ku datang padamu. Aku yang hina dan tercemar, aku datang, ya Tuhanku. Hatiku penuh kasih tenang, ku datang padamu. Buka hatiku, kau hiburkan rasaku, arti kau lenyapkan besar kasih-Mu kepadaku. Ku datang Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan,
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kerendahan hatiku, ku sujud di hadapanmu. Ku dengar Engkau memanggilku, membuat tenang hatiku. Kaulah yang menebusku, Kau korbankan dirimu, Kau bayar hutang dosaku. Kuatkan kami umat-Mu. Lama aku terlena, hidup dalam hasrat dunia. Semakin jauh tergoda, kini aku di Golgota. Kaulah yang menebusku, Kau korbankan dirimu, Kau bayar hutang dosaku. Kuatkan kami umat-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini, tertulis pada Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kita akan membacanya secara responsoria. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawa semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan
dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mendengarkan pujian dari Kur Eksaudi.
semua tempat, bahkan dalam hati kita. Dia berkuasa atasnya, Allah Maha Kuasa, tidak ada taranya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta jemaat pada Minggu 15 Oktober 2023. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Topik Minggu kita adalah banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Pesta Parolopolopon mengopoi atau meresmikan gereja ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor. A. Pesta Parolopolopon mengopoi atau meresmikan gereja ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon gereja kita akan dilaksanakan pada Minggu 22 Oktober 2023 masuk pukul 8 WIB. Oleh karena itu diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah minggu di pesta tersebut hanya dilaksanakan satu kali saja. Dimohon perhatiannya. B. Di pesta puncak pada hari Minggu 22 Oktober 2023 tersebut, kita akan menyerahkan tupak sebagai persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan menyerahkannya ke depan altar dalam amplop setelah selesai persembahan kedua setelah khotbah. C. Setelah selesai acara ibadah minggu dilanjutkan dengan acara ulang tahun dan acara pesta gotilon, mangulosi, tortor sektor, tortor parhalado, dan tortor kategorial. Diminta kepada semua jemaat untuk membawa ulos masing-masing. D. Sehubungan dengan persiapan pesta tersebut, maka kita akan mengadakan gotong royong untuk membersihkan pekarangan dan gedung gereja kita, yaitu pada hari Jumat 20 Oktober 2023 mulai pukul 9 WIB sampai selesai. Diminta kepada seluruh jemaat supaya hadir mengikuti gotong royong tersebut dengan membawa peralatan masing-masing. E. Rundown acara pesta dapat kita lihat di lembaran warta jemaat ini. Sosialisasi panitia Pesta Parolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor pada hari ini Minggu 19 Oktober 2023 setelah warta jemaat di semua kebaktian kita akan mendengarkan sosialisasi dari panitia Pesta Parolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor.
Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu 15 Oktober 2023 di kebaktian pagi pukul 7 WIB, gereja kita melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus khusus kepada satu orang anak perempuan warga jemaat kita sesuai dengan permintaan keluarga. Anak lahir. Pada hari Senin 2 Oktober 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak kedua bagi keluarga Bapak Sutarno Rumasondi, Ibu Reli Boru Situmorang, alamat sektor Ebenezer. B. Pada hari Selasa 10 Oktober 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak pertama bagi keluarga Bapak Lengsiong Saud Sitompul, Ibu Tuti Mutiara Boru Tambunan, alamat sektor Ebenezer. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat, gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Keluarga baru. Mulai hari ini Minggu 15 Oktober 2023 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Samuel Silaban, Loreta F. Goni Boru Naibaho, alamat sektor Jaitun, menerima pemberkatan nikah tanggal 12 Agustus 2023 di HKBP Sudirman, Jakarta. Mereka beribadah di pukul 10 WIB. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 15 Oktober 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Petra Parulian Tambunan, Diana Triksi Lestari Boru Lumban Tobing dengan 2 orang anak mereka pindah dari HKBP Serengseng Sawah, Resort Serengseng Sawah Distrik 8 DKI, alamat sektor Judea. Mereka beribadah di pukul 17 WIB. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 15 Oktober 2023 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu A. Keluarga Sahat Malau Ama Nababalu dengan 3 orang anak mereka, alamat sektor Filipi, pindah ke HKBP Jati Waringin. B. Keluarga Jerisko Marta Dinata Samosir, Heni Puspasari Borusi Hombing dengan 2 orang anak mereka, alamat sektor Judea, pindah ke GKI Depok. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. Seksi Naposo Bulung. Pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 yang lalu, Naposo Bulung kita mengikuti Festival Paduan Suara Pesparawi se-HKBP Distrik 28 The Boskap yang diadakan oleh HKBP Cinere. Naposo Bulung kita mendapatkan medali emas, gold medal, dan dirijen terbaik The Best Conductor, Nyonya Siagian Ketura Anggina Akanito Borugultom. Gereja mengucapkan selamat atas kesuksesan meraih medali emas dan dirijen terbaik. Kiranya Tuhan memberkati semua Naposo Bulung yang menyampaikan pujian bagi Tuhan. Kebaktian penghiburan. Pada hari ini Minggu 15 Oktober 2023 pukul 16 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga Nyonya Sintua Hutagalung Borus Siregar, alamat sektor Jerusalem. Amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari ini Minggu 15 Oktober 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Sermon Parhalado. Berhubung pelaksanaan rapat pendeta Hatopan tanggal 16 sampai dengan 20 Oktober 2023 dan semua pendeta gereja kita berangkat mengikuti rapat tersebut, maka sermon Parhalado gereja kita tetap dilaksanakan pada hari Selasa 17 Oktober 2023 hanya untuk koordinasi tugas-tugas, dan yang memimpin sermon tersebut adalah Ketua Dewan Koinonia, Sekretaris Huria, dan Parartaon.
PHD kategorial dan pertanggungan sektor. Berhubung pelaksanaan rapat pendeta Hatopan tanggal 16 sampai dengan 20 Oktober 2023 dan semua pendeta gereja kita berangkat mengikuti rapat tersebut, maka PHD kategorial untuk tanggal 17 sampai dengan 21 Oktober 2023 dipimpin oleh Dewan Koinonia dan Kebaktian Sektor untuk tanggal 18 dan 19 Oktober 2023 ditiadakan dan akan dilanjutkan minggu berikutnya. Rapat Pendeta Hatopan. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa HKBP akan melaksanakan rapat Pendeta Hatopan mulai tanggal 16 sampai dengan 20 Oktober 2023 bertempat di perkampungan Jetun Silangit Siborong-borong. Pendeta kita akan berangkat untuk mengikuti rapat pendeta tersebut. Yang terakhir, keuangan. Saldo 16 Oktober 2023 332.608.391 rupiah. Ruas mengurupi ruas 45.389.000. Pemasukan 55.922.619 rupiah. Pengeluaran 56.445.080 rupiah. Saldo 13 Oktober 2023 377.474.930 rupiah. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami bacakan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi Pesta Parolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor. Shalom. Amang Inang dan juga anak-anak kami remaja Naposo Bulung, perkenankan kami dari panitia menyampaikan beberapa hal terkait acara Pesta Parolopolopon, Gotilon dan ulang tahun yang akan kita laksanakan di minggu depan. Yang pertama, panitia Parolopolopon mengharapkan kehadiran kita semua untuk ikut ambil bagian dalam seluruh rangkaian acara peresmian gereja oleh Opui Eporus HKBP, ibadah umum, dan Pesta Parolopolopon yang mencakup Pesta Gotilon, Pesta Ulang Tahun HKBP ke-91. Mari kita songsong acara ini dengan sukacita pada hari Minggu 22 Oktober 2023. Kita akan memulai acara ini pada pukul 8.30 WIB. Dan untuk itu kita harapkan kita sudah mengambil tempat di gereja ini termasuk di balkon sebelum pukul 8.30 sesuai dengan pembagian bangku menurut peruntukannya. Yang kedua, urutan acara sebagaimana disarankan adalah sebagai berikut. Prosesi yang dipimpin oleh Opui Eporus akan dimulai pukul 8.30 di gerbang utama. Pengaluman bunga dan pemberian bunga tangan diiringi nyanyian anak sekolah minggu yang diikuti oleh pelepasan burung merpati yang menunjukkan keterlibatan HKBP dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yang berikut selanjutnya dilakukan penandatanganan prasasti menandai peresmian gereja yang diiringi nyanyian remaja Naposo dan kemudian diikuti pengguntingan pita untuk siap memasuki gedung gereja. Yang berikut acara membuka pintu gereja dipimpin oleh Opui Eporus hingga memasuki ruang gereja diiringi oleh tortor ina. Setelah semua prosesi mengambil tempat duduknya masing-masing sesuai kor gabungan HKBP yang akan menyanyikan lagu Haleluya Nabolon. Ibadah akan dimulai setelah menyanyikan lagu ibadah akan dimulai setelah menyanyikan lagu di atas yaitu Haleluya Nabolon. Yang berikut
Kehadiran Bapak Wali Kota Bogor direncanakan mulai pukul 11 WIB dan akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Dimulai dengan penjemputan di depan gerbang gereja dengan pengaluan bunga diiring nyanyian anak sekolah minggu hingga prosesi memasuki gereja diiringi oleh tortor anak sekolah minggu. Sambutan-sambutan akan diselingi oleh persembahan lagu anak-anak sekolah minggu dan diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada Bapak Wali Kota. Di akhir acara, Bapak Wali Kota dan Opui Eporus menuju ruang konsistori dan selanjutnya meninjau beberapa ruangan anak sekolah minggu hingga mengantarkan Bapak Wali Kota menuju pintu gerbang gereja di mana dilakukan wawancara singkat oleh TVRI. Perlu disampaikan bahwa acara ini diliput oleh TVRI dan juga disiarkan langsung melalui media sosial YouTube. Yang berikut acara selanjutnya adalah makan siang bersama dan dilanjutkan dengan perayaan hari ulang tahun HKBP yang ke-91. Acara para Olobelopon dan Gotilon mengikuti selesai acara ulang tahun HKBP tersebut. Mengetahui sempitnya jalan di depan gereja, diharapkan dihimbau supaya kita memanfaatkan kendaraan yang bisa dipesan secara online. Namun panitia juga menyediakan lahan parkir di samping gereja, di CV Aneka, di halaman SMP Negeri 7 dan juga di halaman BPK Penabur. Seluruh pengambilan foto dilakukan oleh mereka yang profesional. Dihimbau kepada kita untuk tidak mengambil foto dengan keluar dari bangku masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan kehikmatan berlangsungnya acara kita. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang dan saudara-saudara semua atas kerjasama dan partisipasi kita dalam pesta Par Olobelopon ini, di mana kesuksesan pesta ini sangat tergantung kepada kita, bagaimana sikap dan respon kita terhadap semua rangkaian acara ini. Untuk itu panitia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan tulus kiranya Tuhan memberkati sehingga acara kita ini dapat berlangsung untuk kemuliaan nama Tuhan. Mauliate Horas Madhita Salhutna. Marilah kita mendengar pujian dari Kur Gabungan HKBP Bogor.
Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar ada yang terlambat dalam dunia gelap. Ku sadari aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita
dunia gelap. Ku sadari aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khorasma dihita saluhutna. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini, minggu ke-19 setelah Trinitatis, tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, ketika saya membaca dan mempersiapkan nas ini untuk renungan kita pada hari ini, saya langsung teringat akan cerita dari sekolah minggu, di mana pada waktu itu ada guru sekolah minggu yang bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, siapa yang ingin masuk ke dalam sorga katanya. Lalu anak-anak itu tunjuk tangan semua, kecuali ada satu orang yang tidak tunjuk tangan. Lalu guru sekolah minggu itu bertanya kepada sang anak yang tidak bertunjuk tangan itu, dia bertanya, dek, kenapa kamu tidak mau masuk sorga? Lalu adik itu berkata, kak, saya bukannya gak mau masuk sorga, saya mau. Tapi saya mau masuk ABRI dulu, saya mau masuk tentara dulu katanya.
Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebenarnya undangan perjamuan kawin itu dilontarkan atau diundang kepada saudara dan saya. Semua kita mendapatkan undangan itu. Kalau saya bertanya kepada kita semua, siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan surga? Siapa yang mau ke surga? Apa semuanya mau masuk tentara ini? Pasti kita semua mau masuk surga. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita menghargai undangan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita? Dan inilah yang kita lihat melalui firman Tuhan kepada kita pada hari ini, di mana undangan itu diberikan. Semua orang diundang, tidak ada terkecuali. Dan termasuk undangan itu kepada saudara dan saya. Tetapi ironisnya, banyak sekali orang yang tidak mengindahkan undangan itu. Bahkan mereka tidak mau pergi menemui raja atau mendapati pesta perjamuan itu dengan berbagai macam dalih. Dan tidak berhenti di situ. Ketika para pegawai dari raja itu datang untuk kedua kali, apa yang terjadi? Mereka bahkan membunuh. Mereka melakukan kekerasan terhadap para pengundang-pengundang yang diutus oleh raja untuk menyebarkan undangan itu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita melihat melalui firman Tuhan kepada kita pada hari ini sebenarnya prototipe. Ini adalah contoh dari saudara dan saya, orang-orang yang tidak menghargai undangan yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Bahwa setiap kita, Tuhan menginginkan agar kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Semua ciptaan Tuhan, semua manusia diinginkan oleh Tuhan agar kita semua menjadi pewaris kerajaan Allah. Lagi pula, kalau kita sendiri yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan tidak ikut yang lain, tidak seru kerajaan Allah itu kan pasti sepi sekali. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hargailah undangan yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita mau melihat bagaimana cara menghargai undangan yang telah diberikan Allah kepada saudara dan saya. Kita melihat ada beberapa hal dari tipe-tipe manusia yang menolak undangan itu. Tipe yang pertama adalah orang yang menolak dan berdalih terhadap undangan itu. Ada yang tidak mau datang dan ada yang berdalih tentang kebutuhan hidup. Mereka harus pergi ke ladang, mereka harus mengurus usaha atau pekerjaan. Bahkan ada yang menolak dengan kasar dengan membunuh hamba-hamba yang disuruh memanggil walaupun undangan telah sampai ke semua dan persiapan pesta telah tersedia. Ternyata para undangan menolak datang karena bermacam dalih. Oleh karena itu ketika kita perhadapkan dengan diri kita masing-masing, mungkin ada dari kita yang diundang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah melalui undangan-undangan gerejawi, melalui ibadah, melalui setiap kegiatan kerohanian. Banyak sekali dari antara kita yang menolak undangan itu dengan alasan saya tidak mempunyai waktu, dengan alasan saya harus mencari uang, dengan alasan bahwa kebutuhan hidup masih sangat banyak. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, coba kita renungkan kehidupan kita. Apakah kita memberi waktu kita untuk menghadiri pesta undangan itu? Apakah kita mau memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan kita? Atau masih banyak dari antara kita yang berdalih dengan dalih yang mungkin masuk logika, dengan dalih yang mungkin masuk akal. Saya harus pergi bekerja, saya harus memenuhi keluarga saya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita mengungkapkan statement itu, sepertinya kita di atas dari Tuhan kita. Kita beyond of our God. Padahal Tuhanlah di atas dari segalanya. Tuhan yang mengatur pekerjaan kita. Tuhan yang mengatur setiap usaha kita. Tanpa restu Tuhan, tanpa berkat Tuhan, tanpa dampingan Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak mungkin berhasil. Tuhan memberikan kita kesehatan agar kita mampu bekerja. Tuhan memberikan kita waktu agar kita mempunyai waktu untuk bekerja. Tuhan memberikan kita nalar dan logika agar kita bisa berusaha di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika Tuhan meminta waktu kita bersekutu dengannya, lalu kita menolak Tuhan.
Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berikan waktumu. Datanglah ke undangan perjamuan kawin itu. Lalu ada juga tipe orang yang menolak dengan kasar, bahkan membunuh orang-orang yang disuruh oleh raja ketika mereka mengundang. Tipikal orang ini adalah orang-orang yang tidak mau datang ke perjamuan, tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang ke persekutuan-persekutuan yang dilontarkan oleh Allah kepada kita dengan alasan banyak terjadi ketidakadilan di gereja. Banyak hal yang tidak baik di gereja. Banyak hal yang tidak baik dilakukan oleh pelayan-pelayan gereja. Artinya kita menjelek-jelekkan gereja kita. Memang benar banyak sekali kelemahan di tengah-tengah gereja. Tetapi ketika kita mau memperbaikinya, bukan keluar dan menjelek-jelekan dari luar gereja kita, tetapi masuklah ke dalam. Ikutlah melayani, ikutlah memperbaiki gereja ini. Ikutlah bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan gereja yang penuh dengan kekurangan ini. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berikan dirimu, jangan bunuh para pelayan yang telah datang untuk mengundang engkau. Pembunuhan yang paling luar biasa sekarang adalah pembunuhan karakter. Di luar sana kita bisa membunuh karakter para pelayan di tengah-tengah gereja ini. Di luar sana kita bisa membunuh karakter para jemaat di tengah-tengah gereja ini. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita melihat kekurangan dari gereja, ketika kita melihat kekurangan dari setiap pelayanan di tengah-tengah gereja itu, jangan keluar dan menjelek-jelekan. Mari masuk ke dalam, ikut melayani. Mari masuk dan ikut memperbaiki. Mari masuk dan ikut memuji memuliakan nama Tuhan melalui kesatuan hati kita di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, jangan pernah menolak undangan yang telah diberikan Tuhan apapun alasannya. Berikan waktumu, berikan hatimu, berikan dirimu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk menghadiri undangan di tengah-tengah gereja ini. Lalu hal yang kedua yang ingin disampaikan firman Tuhan melalui kita kepada hari ini, bahwa ada yang datang tetapi ternyata dia tidak memakai pakaian pesta. Lalu sang raja melihat bahwa ini adalah sebuah penghinaan kepada raja itu. Oleh karena itu dia ditangkap dan dia diikat serta dibuang ke dalam tempat yang paling gelap, di mana di situ ada ratap dan kertak gigi. Artinya saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal kedua ini adalah termasuk kepada saudara dan saya, di mana kita mengikuti setiap kegiatan gerejawi, di mana kita mengindahkan undangan itu, tetapi hati kita tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Tetapi hati kita tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita bersekutu di tengah-tengah gereja ini. Saudara dan saya, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Lalu ketika kita keluar dari gereja ini, apakah pola kehidupan kita sesuai dengan pujian kita di tengah-tengah gereja ini? Apakah etika kita, sikap dan karakter kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Oleh karena itu, ini adalah sebuah kritikan kepada saudara dan saya. Ini adalah sebuah ajakan untuk memperbaiki. Hargailah undangan itu dengan memperbaiki karaktermu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan persiapanmu kepada Tuhan. Jangan sekedar datang menghadiri ibadah dan ikut di dalam pelayanan, tetapi kita melakukan semuanya itu dengan setengah hati. Kita melakukan semuanya itu hanya sebatas tradisi. Kita melakukan semuanya itu tanpa iman, kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita diingatkan, pakailah pakaian pesta itu. Artinya rubahlah hidup kita, karakter kita sesuai dengan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kita melakukan itu, kita telah memakai pakaian pesta itu. Kita telah menghargai sang raja yang telah mengundang saudara dan saya. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, panggilan mengikuti Yesus menuntut kesungguhan dengan sepenuh hati untuk hidup di dalam panggilannya.
Tuhan tidak menginginkan kita mengikuti panggilannya dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Sebab Tuhan tidak mau dibanding-bandingkan dengan hal-hal duniawi yang sesungguhnya adalah di bawah dari kuasanya. Tanpa kesungguhan dalam mengikuti Yesus, maka akan ada berbagai macam alasan yang dapat kita pakai, yang dapat kita perbuat untuk tidak hidup sesuai dengan perintahnya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, topik pada hari ini, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saudara dan saya telah dipanggil untuk hadir di dalam perjamuan itu sendiri. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menjadi orang-orang yang terpilih? Menjadi orang-orang yang terpilih artinya menjadi orang yang setia dan taat di dalam perjamuan itu sendiri. Menjadi orang-orang yang terpilih artinya memberikan dirimu yang terbaik kepada Tuhan. Maka pada nantinya, saat Tuhan, saudara dan saya bukan hanya terpanggil, tetapi kita terpilih untuk hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah kita. Dan kepada saudara yang ingin membawa anaknya dibaptis, pada hari ini Tuhan akan menyelenggarakan keselamatan kepada anak yang akan dibaptis ini. Tugas saudara adalah tetap mengajarkan di dalam firman Tuhan agar keselamatan itu tidak lepas daripadanya, agar dia tetap menghargai undangan yang telah diberikan Tuhan, agar dia bertanggung jawab di dalam keselamatan yang telah diberikan Allah melalui kematian dan kebangkitan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu kepada kita semua. Kita semua terpanggil, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita terpilih di dalam kehidupan yang kekal? Tetap setia, hidup di dalam firman Tuhan, hargai undangan Allah, rubah karakter kita sesuai dengan firman Allah. Maka saudara dan saya bukan hanya terpanggil, tetapi kita adalah orang-orang yang terpilih di dalam kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau beritakan kepada kami pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah Kau panggil untuk menikmati perjamuan yang telah Kau selenggarakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk menghargai panggilan itu, untuk menghargai undangan perjamuan yang telah Kau berikan kepada kami Bapa, melalui persiapan hati kami, melalui memberikan diri yang terbaik kepadamu Tuhan, merubah kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami bukan hanya terpanggil, tetapi kami terpilih untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama Engkau. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Para jemaat-Mu, tuntun, bimbing mereka, agar mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan yang kekal tetap menjadi milik dari setiap jemaat-Mu. Bapa yang baik, kami mau berdoa kepada para jemaat-Mu dalam keadaan bergumul Tuhan. Biarlah Engkau yang mencampur tangan, Engkau yang memberikan jalan keluar di dalam pergumulan mereka. Kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit serta dalam keadaan pemulihan, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kepada Amang Sintua Abu Tarbutar, Bapak HM Sinambela, Nyonya Tambunan, Nyonya Erpanjaitan, Bapak Kapasaribu, Nyonya Situmeang, Nyonya Sinurat, Nyonya Dena Pitpulu, Bapak Huta Galung, Nyonya Sintua Huta Barat, Sintua JR Huta Barat, Bapak BR Manurung, Bapak Tesi Hotang, Bapak H Huta Galung, dan Nyonya Yohanes Vinaboru Simamora yang dalam keadaan sakit serta pemulihan Tuhan. Engkau yang campur tangan. Biarlah Engkau yang mengangkat sakit penyakit, Engkau yang menunjukkan kuasanya, Engkau yang memberikan pengharapan yang hidup kepada mereka, dan pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka sehingga mereka mampu memuji memuliakan nama-Mu di dalam keadaan sukacita, di dalam keadaan damai sejahtera Bapa. Kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan duka, biarlah Engkau yang merubah duka mereka menjadi sukacita, yaitu kepada keluarga Simanjuntak Boru Manurung, keluarga Si Hombing Boru Marpaung Tuhan, di mana mereka dalam keadaan duka, Engkau adalah Allah yang mampu menggantikan duka menjadi suka di dalam kehidupan setiap orang percaya. Berkati setiap permohonan kami Tuhan, tuntun kami agar kami memohon sesuai dengan kehendak-Mu, dan apapun yang Engkau laksanakan di dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik bagi kami. Ajarilah kami untuk mengucap syukur. Terima kasih Bapa,
Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus memanggil, dengarlah, Dia memanggil yang sesat, domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan Sang Penebus. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Yesus mengingatkan engkau, ikut mencari yang sesat, domba yang telah lebih lesu, bawa kembali padanya. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Dengarkanlah keluhannya yang tersesat dan terjerat. Pergi cepat, lepaskanlah kembali pada Tuhannya. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Yesus memanggil, dengarlah, Dia memanggil yang sesat, domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan Sang Penebus. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Yesus mengingatkan engkau, ikut mencari yang sesat, domba yang telah letih lesu, bawa kembali padanya. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Dengarkanlah keluhannya yang tersesat dan terjerat. Pergi cepat, lepaskanlah
pada Tuhannya. Carilah, carilah domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Yesus memanggil, dengarlah, Dia memanggil yang sesat. Domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan Sang Penebus. Carilah, carilah domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Yesus mengingatkan engkau, ikut mencari yang sesat. Domba yang balesi lesu, bawa kembali padanya. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Dengarkanlah keluhannya yang tersesat dan terjerat. Pergi cepat, lepaskanlah, kembali pada Tuhannya. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Jemaat Tuhan, kita akan memasuki acara pembaptisan kepada anak. Oleh karena itu, jemaat bernyanyi nanti di ayat 2, orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis agar bangkit berdiri di tempatnya. Kita bernyanyi. Ya Yesus, terima kami yang datang padamu, membawa anak kami, mohon baptisanmu. Mereka diantarkan ibu dan bapaknya yang ingin menyerahkan padamu anaknya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah anak ini menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah anak ini di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang tidak percaya dan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar anak ini mengetahui dan melakukan firman Allah? Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar anak ini menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Gwen Betani Kamania Lumbenturuan. Gwen Betani Kamania Lumbenturuan. Saya membaptiskan kau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau pada saat engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua, kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin.
Jemaat bernyanyi, kita bangkit berdiri. Yang berdoa kepadamu, bimbing semua aku sampai tiba di rumahmu. Tuliskan namanya Tuhan dalam buku kehidupan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Yesus mengingatkan engkau, ikut mencari yang sesat, domba yang telah letih lesu, bawa kembali padanya. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang padanya. Dengarkanlah keluhannya yang tersesat dan terjerat. Pergi cepat, lepaskanlah kembali.